Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia ini dari Prodi Sejarah NIM 218720100251. Saya akan membahas isi buku ini, Sejarah Timur Tengah, Sejarah Asia Barat Jilid 1. Istilah Timur Tengah tidak mudah diterjemahkan secara singkat dan sederhana, bahkan istilah-istilah sering menimbulkan kebingungan bagi sebagian orang untuk menerjemahkan penggunaan kata timur. Juga terdapat dalam istilah timur dekat dan timur jauh, sehingga menimbulkan ambiguitas dan kerumitan tersendiri untuk mempersamakan atau membedakan dengan istilah timur tengah. Selain istilah-istilah tersebut, juga dan istilah untuk menyebutkan kawasan timur tengah dengan istilah Asia Barat Daya. Secara geografis, definisi Timur Tengah tidak begitu jelas menurut Georgi Lensjowski dalam bukunya The Middle East in World Affairs yang dialihbahasakan oleh Asghar Bixby. Timur Tengah di tengah kancah dunia menyatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang definisi Timur Tengah, dan bahkan istilah Timur Tengah belum diterima secara universal. Para sarjana negarawan dan jurnalis kadang menyebut wilayah tersebut dengan Timur Tengah, tetapi kadang dengan istilah Timur dekat adalah istilah yang lebih tua. Menurut Kirdi di Oyuda, istilah Timur Tengah merupakan terjemahan dari Middle East, yaitu suatu istilah yang sejak Perang Dunia II digunakan oleh orang Inggris dan Amerika Serikat untuk menyebutkan kawasan yang sebagian besar terletak di Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut, sehingga dapat dibatasi sebagai jembatan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Istilah Timur Tengah berasal dari perluasan wilayah komando militer Inggris yang mula-mula mencakup negara-negara di sebelah timur terusan Suez sebagai persiapan perang. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian tentang istilah Timur Tengah, para ahli belum mencapai kata sepakat tentang negara-negara mana yang masuk kawasan Timur Tengah. Timur Tengah meliputi di kawasan sebelah timur dan tidak mencakup Afrika, ada juga memasukkan Afghanistan dan Pakistan. Terdapat beberapa pendapat tentang negara-negara Timur Tengah, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa wilayah Timur Tengah adalah negara-negara Arab non-Afrika ditambah Iran dan Israel. Pendapat ini dianut oleh David Elong dan Bernard Reich. Pendapat kedua mendefinisikan Timur Tengah adalah wilayah teritorial negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambah Iran, Israel, dan Turki. Pandangan ini dianut oleh Roy Anderson, Robert S. Ebert, John G. Wanger, dan Robert O. Friedman. Pendapat ketiga memasukkan negara-negara seperti Afghanistan. Sebagian besar sastra barat menyebutkan bahwa kawasan Timur Tengah mencakup negara-negara Asia Barat Daya dan Iran sampai Mesir. Mesir dengan semenanjung Sinai-nya merupakan bagian dari wilayah Timur Tengah. Meskipun secara geografis wilayah Mesir sebagian besar terletak di Afrika Utara. Seorang pengamat Timur Tengah, Marshall Hedson, mengungkapkan bahwa kawasan Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang membentang dari Sungai Nil di sebelah barat sampai Sungai Oxus di sebelah timur. Timur Tengah juga mengarah pada wilayah budaya sehingga tidak memiliki batas tertentu. Secara kasar, Timur Tengah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dunia Arab dan bukan Arab. Dunia Arab terdiri atas 20 negara dengan meliputi wilayah seluas 12.776 km, sedangkan bukan Arab terdiri atas Iran, Turki, Siprus, dan Israel. Nama Arab diberikan kepada bangsa mendiami sejumlah negara di Afrika Utara dan Timur Tengah serta mempunyai warisan bahasa dan kebudayaan sama. Warisan tersebut telah diberikan bentuk oleh agama Islam, meskipun sekitar 10% dari orang-orang Arab tersebut menganut agama Kristen.
Dunia Arab merupakan wilayah yang membujur dari Maroko di Afrika Barat Laut sampai Irak di Teluk Parsi yang disebut Teluk Arab. Dunia Arab mencakup negara Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Somalia, Yaman Utara dan Selatan, Arab Saudi, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Selain itu, lebih dari 1 juta orang Arab tinggal di Israel dan wilayah-wilayah Arab yang didudukinya sejak tahun 1967. Secara geografis, Timur Tengah merupakan kawasan yang unik. Timur Tengah terletak pada pertemuan benua Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga Timur Tengah menguasai jalan masuk ketiga benua tersebut. Timur Tengah juga berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Parsi, dan Samudra Hindia. Di kawasan Timur Tengah juga terdapat jalan-jalan air yang strategis, yaitu Selat Bosporus, Selat Dardanella, terus Suez, Selat Bab el-Mandeb, dan Selat Hormuz. Jadi ditinjau dari segi geografisnya, baik melalui daratan maupun perairan, kawasan Timur Tengah memandang ke banyak penjuru, sehingga sejak fajar sejarah keunikan geografisnya ini telah diakui oleh negara-negara besar, yaitu barang siapa yang bisa menguasai kawasan Timur Tengah, maka negara tersebut akan punya kedudukan strategis di dunia. Selat Bosporus memisahkan bagian Eropa Turki dari bagian Asia Turki. Selat Bosporus juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara menuju ke Mediterania. Selat Bosporus sangat penting dan beberapa perang telah dilakukan antara Khalifah Utsmani dan Rusia, termasuk 1877 sampai 1878 dan pertempuran Gallipoli selama 1915 dalam Perang Dunia I. Khalifah Utsmani memiliki kendali penuh atas Laut Hitam. Secara sejarah dikenal sebagai Danau Utsmani sejak zaman dulu sampai sekarang. Selat Bosporus menjadi urat nadinya Istanbul. Semua istana dibangun dengan menghadap Selat Bosporus. Selain istana, perumahan elit dan hotel-hotel mewah juga dibangun menghadap selat yang jadi kebanggaan warga Istanbul ini. Secara sosial, Timur Tengah mempunyai masalah sosial serius, yaitu adanya perbedaan-perbedaan sosial yang mencolok. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan dimiliki oleh sejumlah kecil yang berkuasa. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin tidak semakin berkurang, tapi terus meningkat. Taraf hidup rakyat cenderung tetap atau bahkan semakin berkurang, sedangkan taraf hidup golongan kaya terus meningkat dengan cepat karena naiknya harga tembakau, kapas, dan minyak mentah di pasar dunia. Perbedaan sosial semakin mencolok dengan mengalirnya barang-barang mewah dari barat seperti mobil luks, alat-alat elektronik, dan hotel-hotel mewah. Sampai 1918, seorang Arab hidup mewah akan diperas pejabat-pejabat pajak kerajaan Utsmaniyah, tetapi lama-kelamaan orang kaya tersebut mempunyai hubungan erat dengan pejabat-pejabat pemerintah dan dapat manipulasi pajak dengan mudah. Kesenjangan sosial tersebut pada akhirnya mengandung benih-benih perpecahan dan ketegangan yang akhirnya dapat berkembang menjadi bentrokan dan kerusuhan sosial. Kondisi budaya, keterbukaan dari isolasi secara kultural atau budaya. Karena letak Timur Tengah antara benua Eropa, Asia, dan Afrika, maka Timur Tengah secara terus-menerus mendapat pengaruh kebudayaan dari ketiga benua tersebut. Meskipun kendaraannya berbeda di masing-masing negara, sebagian negara mudah dijelajahi sehingga sejak abad-abad memegang peranan sebagai daerah transit dan mendapat kebudayaan campuran, sedangkan negara-negara lainnya sedikit banyak merupakan daerah tertutup yang terdiri atas pegunungan, gurun pasir, dan rawa-rawa, jarang didatangi oleh orang-orang asing sehingga mampu mempertahankan bahasa, agama, dan cara-cara hidup kuno. Kondisi ekonomi.
Areal pertanian sangat sempit, yaitu hanya 5 kurang lebih 0,5% dari seluruh wilayah. Meskipun sangat sempit, tetapi pertanian juga masih merupakan mata pencaharian pokok bagi mayoritas penduduk. Dalam sektor pertanian, penduduk juga mengolah hasil pertanian sehingga ada yang bekerja sebagai mengepak kapas dan tembakau, pengering buah-buahan, penggaleng buah-buahan dan sayur-sayuran, serta minyak zaitun. Menurut perkiraan produktivitas petani Timur Tengah dan hanya setengah sampai seperempat produktivitas petani di Eropa dan Amerika. Peternakan terdapat di kalangan suku-suku Baida di daerah pegunungan atau gurun pasir yang kering. Peternakan hanya melibatkan sedikit orang, dan kaum Baida pada umumnya hidup dari penghasilan mereka sendiri, sehingga sumbangan dari sektor peternakan bagi perekonomian dan pendapatan negara sangat kecil. Pertambangan mineral di bagian utara Timur Tengah terdapat banyak mineral seperti antimoni, karboid, krom, tembaga, besi, timah, perak, seng, esbes, batu bara, dan marmer. Penggalian mineral tersebut menemui banyak kendala karena tidak sama kualitasnya dan kadang ditemukan di pelosok-pelosok. Pada 1970-an terdapat peningkatan minat dunia terhadap mineral Timur Tengah sehingga upaya penggalian mineral semakin meningkat. Minyak bumi di bawah tanah gersang beberapa bagian Timur Tengah terdapat sumber minyak yang merupakan emas. Hitamnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, cadangan minyak yang sangat besar telah menyebabkan Timur Tengah mempunyai arti yang sangat penting, bahkan melebihi batas-batas geografisnya. Pada saat ini tidak ada kebijakan luar negeri yang piawai yang dapat mengembangkan Timur Tengah dan dampaknya bagi negara-negara di seluruh dunia. Peradaban kuno di Timur Tengah meliputi peradaban di wilayah Mesopotamia, yang pada masa lalu terdapat beberapa kerajaan, di antaranya kerajaan Babilonia yang terletak di lembah sungai Efrat dan sungai Dijlah atau Tigris sebelah selatan 4000 sampai 1300, dan kerajaan Assyria yang terletak di lembah sungai Efrat dan Tigris sebelah utara 1300 sampai 606. Selain itu juga terdapat kerajaan Persia dari abad ke-6 sampai 332 dan kerajaan Mesir pada abad 3000 sampai 322. Mesopotamia pada umumnya sebuah peradaban lahir dekat air karena mempunyai nilai ekonomi dan spiritual. Peradaban kuno di Timur Tengah lahir Mesopotamia terletak di antara dua sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris. Daerah yang sekarang menjadi Republik Irak itu pada zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti daerah antara sungai-sungai. Sedangkan dalam bahasa Arab, Mesopotamia disebut Bain Nahrain, yang artinya antara dua sungai. Istilah Mesopotamia digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno seperti Polybius pada abad 2 dan Strabo pada abad 60 sampai 20. Wilayah Mesopotamia mempunyai 130.000 batu persegi dan dikelilingi oleh pegunungan Zagros di sebelah timur serta dataran Arab di sebelah barat daya. Secara geografi, sumber air sungai Eufrat dan Tigris terdapat di lereng pegunungan Armenia dan perbatasan antara Irak dan Rusia. Lumpur endapan bertumpuk-tumpuk pada muaranya sehingga muncul dataran rendah baru yang meluas menutup mulut Teluk Bahrain. Di sekitar muara, alam geografisnya berupa rawa-rawa penuh dengan pertumbuhan di semak dan didiami oleh aneka jenis burung liar. Semakin menuju ke pedalaman, alam semakin kering. Bangsa-bangsa pendukung peradaban kuno di Timur Tengah. Negeri Israel dan Yudea adalah serba bergunung dan alamnya serba kering, sedangkan sungai Yordan hanya menampung curah hujan yang sangat terbatas turunnya. Pada masa itu sungai Yordan
belum bermuara di Laut Mati, tetapi masih mengalir ke selatan dan bermuara di Laut Merah di samping Gunung Sinai. Tetapi jauh di tenggaranya, di lembah sungai Eufrat dan Tigris, terletak Sumeria, atau dalam kitab disebut Sunar, yang menghubungkan suatu peradaban yang tinggi mutunya yang berakhir pada abad sebelum Ibrahim membawa kaum ke Kanan. Dari kepercayaan bangsa Sumeria mengenal adanya banyak dewa atau politeisme, di antara dewa dan yang disembah adalah Marduk sebagai dewa tertinggi, dan dewa-dewa menguasai alam antara lain Enlil atau dewa bumi, Ea atau dewa air, Anu atau dewa langit, Sin atau dewa bulan, Samas dewa atau dewa matahari, dan Ereshkigal atau dewa kematian. Dalam melaksanakan kepercayaan bangsa Sumeria membangun sebuah kuil untuk memujian kepada dewa yang disebut Ziggurat. Ziggurat berasal dari kata Jaguru, artinya membangun tinggi seperti gunung, karena merupakan menara bertingkat yang semakin ke atas semakin kecil. Bangsa yang mendukung peradaban Mesopotamia selanjutnya adalah bangsa Babilonia. Nama Babilonia diambil sesuai dengan nama ibu kota, yaitu Babel. Dari segi pengetahuan, bangsa Babilonia telah menggunakan sistem angka seksagesimal atau basis 60 yang diambil dari bangsa Sumeria. Karena sudah jelas sistem mereka memiliki sistem desimal dan mereka menggunakan 60 sebagai satuan terkecil kedua, bukannya 100 seperti yang kita gunakan sekarang, sehingga lebih tepat kalau sistem ini dianggap sebagai sistem campuran dari basis 10 dan basis 6. Dari segi umum, peradaban Babilonia yang terkenal adalah kode Hammurabi, yaitu kode hukum Raja Hammurabi yang ditemukan pada tahun 1902, yang menunjukkan bahwa bangsa Babilonia telah menggunakan perjanjian atau kontrak dalam perdagangan. Undang-undang pidana juga dilaksanakan, yaitu memberikan hukuman yang setimpal atau hukum pembalasan. Undang-undang tersebut dipahat di atas batu atau tugu, yang juga merupakan undang-undang tertua di dunia. Selain hukum pidana, juga terdapat hukum sipil yang mengatur tentang hak milik, hak piutang, perkawinan, pengobatan, bangunan, penghasilan, dan sebagainya. Mesir ditinjau dari segi historisnya, ada beberapa nama untuk menyebut Mesir. Bangsa Semit yang tinggal sekeliling Mesir yaitu Assyria, Aram, Ibrani, dan Arab menyebut negeri ini dengan nama Misr. Misr dalam bahasa Semit berarti batas. Berbeda pula dengan seorang budayawan bernama Chambellian yang telah mengikuti ekspedisi Napoleon Bonaparte ketika menduduki Mesir pada tahun 1798, berusaha menyelidiki sebuah prasasti atau batu bersurat yang dijumpai di kampung Grasid. Prasasti tersebut mengandungi catatan Ptolemeus V dari Yunani tahun 320 Masehi. Catatan tersebut didapati dalam 3 tulisan, yaitu hieroglifix, demotik, dan koptik. Penyelidikan berpuluh-puluh tahun yang dibuat oleh Chambellion itu telah berjaya menemui nama Ptolemy atau Cleopatra. Menelusuri sejarah Mesir telah bermula 3400 Masehi yang lalu. Ketika itu muncul revolusi kebudayaan yang menjadi asas bagi negara ini mengorak langkah ke arah kemajuannya. Bermula daripada kemajuan pertanian, ia seterusnya membawa kepada perubahan corak hidup. Masyarakat sering berpindah rendah kepada masyarakat yang sudah memiliki penempatan yang tetap. Setelah itu terbentuk pula sebuah masyarakat baru yang kemudiannya berkembang sehingga terdirinya beberapa buah kerajaan kecil. Menjelang tahun 3000 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil itu telah dapat membentuk 2 buah kerajaan besar, yaitu Mesir
Mesir Hulu di daerah selatan dengan Tebes sebagai ibu kotanya, dan Mesir Hilir di bagian utara dengan Memphis sebagai ibu kotanya. Raja Mesir Hilir yang bernama Menes telah berjaya menyatukan dua buah kerajaan tersebut dengan mengekalkan Memphis sebagai ibu kota. Bukan setakat itu saja, perkembangan yang dibawa oleh Menes, bahkan beliau turut berjaya menghasilkan satu bentuk tulisan yang dinamakan hieroglifs. Kondisi alam selain berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi corak penghayatan rohani bagi Mesir kuno. Kepercayaan bahwa kerajaan maut letaknya di barat tidak hanya beranalogi dengan tempat matahari terbenam, tetapi juga sesuai dengan kekerasan dan kesulitan hidup di daerah gurun. Orang Mesir adalah pemuja alam, matahari, Nil, dan bumi dianggap dewa. Dewa yang paling banyak dipuja adalah Dewa Ra atau dewa matahari, sedangkan dewa lain yang banyak dipuja adalah Osiris, yaitu dewa dari Nil. Kucing, buaya, sapi, jantan dianggap suci. Percaya pada kehidupan yang akan datang adalah bagian yang penting dalam agama orang Mesir. Badan dijadikan mumi atau diberi rempah-rempah untuk mencegah dan pembusukan karena mereka berpendapat sangat perlu untuk jiwa sesudah mati. Orang-orang Mesir percaya dalam suatu putusan sesudah mati untuk kebaikan dan kejahatan. Syariah purba meliputi wilayah sepanjang pantai laut tengah antara Asia Kecil dan Mesir jauh sebelum abad-abad akhir. Pada milenium kedua, Syariah telah menjadi sebuah negara agrikultur dan imigran-imigran pengembara segera menjadi petani ketika mereka menempati wilayah Syariah. Persia. Etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang berhijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Bangsa Arya ini kemudian terpecah dua menjadi bangsa Persia dan bangsa Media yang mereka berasimilasi dan suku-suku setempat seperti Elam. Dari sini lahirlah bahasa Persia dan bahasa-bahasa Iran lain. Sumber sejarah tertulis pertama mengenai orang Persia ini ialah prasasti Assyria 830 sebelum Masehi, dan di dalam prasasti itu ada menyentuh tentang orang Persua atau Persia dan Mudai atau Media. Saat itu orang Asyur menggunakan istilah Persua untuk merujuk kepada suku-suku di Iran. Kemudian orang Yunani mengadaptasikan istilah ini untuk merujuk pada peradaban dari Iran ketika orang Persia memeluk agama Islam, dan orang Arab menggelari mereka Fars karena abjad P tidak terdapat dalam tulisan Arab. Istilah kondisi geografis semenanjung Arab. Istilah Arab digunakan untuk menyebut daerah padang pasir atau jazirah Arab, sedangkan secara etnis ia digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Semenanjung Arab merupakan semenanjung barat daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun diapit oleh lautan di sebelah barat dan timur, laut tersebut terlalu kecil untuk dapat mempengaruhi cuaca Afro-Asia yang jarang turun hujan. Lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tetapi badai gurun atau samum musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembapan di wilayah daratan. Angin timur atau Al-Sabah yang sejuk dan menyegarkan menjadi tema yang sangat disukai oleh para penyair Arab. Keadaan alam berupa padang pasir, hawanya kering dan tanahnya mengandung
garam, tidak didapati suatu sungai pun yang terus-menerus mengalir dan dapat diarungi. Sebagai ganti sungai-sungai adalah wadi-wadi yang hanya mengandung air pada musim hujan. Manfaat dari wadi selain sebagai sumber air adalah sebagai jalan untuk hafilah dan orang-orang yang pergi haji ke Mekah. Kaum Baidah, unta, dan kurma adalah memegang kekuasaan yang tertinggi di atas padang pasir Arab. Bersama dengan lautan pasir, mereka merupakan pelaku besar dalam drama padang pasir. Sifat yang mengenal putus asa dan tahan ujilah yang membuat orang Baidah untuk dapat bertahan. Di antara binatang-binatang di Arab, ada dua macam binatang yang diutamakan, yaitu unta dan kuda. Bagi kaum Baidah, unta adalah binatang yang beri bekal sehari-hari, alat pengangkutan, dan alat tukar menukar. Jumlah mas kawin besarnya, denda atas pembunuhan, keuntungan main judi, kekayaan seorang penghulu syekh dinyatakan dengan nilai unta. Unta merupakan teman sejati bagi orang Baidah karena begitu besar manfaat dari unta. Air susunya diminum sebagai pengganti air. Daging unta santapan istimewa bagi kaum Baidah, sedangkan kulitnya menjadi pakaian. Berbeda dengan unta, kuda adalah suatu benda luks karena makanan dan pemeliharaannya sangat memberikan kesulitan bagi pemiliknya. Memiliki kuda berarti hidup mewah. Bagi orang Arab, manfaat yang utama dari kuda adalah dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kuda juga dipakai untuk olahraga dalam turnamen dan berburu. Jika timbul kekurangan air di sebuah perkemahan bangsa Arab, maka persediaan air akan diberikan kepada kuda daripada anak-anak Baidah. Suatu suku agak lemah atau suatu perkampungan tidak tepat di daerah tapal batas dapat memperoleh perlindungan dari suku yang lebih kuat dan membayar upeti, kengerian, dan dari gauge dapat sedikit terhapuskan oleh sifat orang Baidah yang sangat menghormati tamu. Sifat ramah tamah terhadap tamu merupakan sifat terbaik dari suku Baidah. Di samping keberanian, penghormatan terhadap tamu didasari oleh keadaan yang sulit di padang pasir, sehingga menolak atau menyerang seorang tamu merupakan pelanggaran yang sangat berat. Sifat kian menuntut dari setiap anggotanya agar mempunyai kesetiaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak terbatas pada sesama anggotanya, sehingga sifat klan menunjukkan suatu chauvinisme yang mendalam sekali. Kesetiaan pada suatu suku merupakan suatu bentuk yang sempurna dari sifat perseorangan diperoleh dari anggotanya. Seorang Arab pada umumnya dan seorang Baidah pada khususnya adalah seorang demokrat tulen yang di bawahnya sejak lahir. Dalam pergaulan sama kedudukan dengan seorang syekh yang menjadikan orang sama rata, gelar malik atau raja hampir tidak dipakai oleh orang Arab. Di samping menjadi seorang demokrat, seorang Arab juga menjadi seorang aristokrat. Kemurnian daerahnya, kefasihan lidahnya, dan jiwa sastranya, pedang dan kudanya, keturunan yang mulia menjadi alasan kebanggaan hati yang tidak terhingga dari orang Arab. Orang Arab kembar silsilah yang ajaib dan sering dibuatnya silsilah terus sampai kepada Nabi Adam. Menurut Muhammad Hussein Haikal dalam Hayatul Muhammad, yang dimaksud Arab Musta'rabah yaitu orang-orang Arab yang punya garis hubungan dengan Arab Al-Ariba, keturunan Ya'rub bin Khatan dari Yaman, sedangkan ibu Ismail berasal dari Mesir dan Ibrahim berasal dari Irak dan berpetualang ke Palestina. Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah dan Mekah. Pasca Ibrahim, Mekah dikuasai oleh kabilah
Jurhum, mereka adalah kabilah yang datang dari Yaman. Mereka dikabarkan terlibat dalam persengketaan di antara kabilah yang menyebabkan di antara mereka mencari tempat perlindungan. Di antara orang-orang Arab ada peramal yang disebut kahin. Mereka pada hakikatnya para ahli puisi yang menyampaikan sejumlah pesan suci melalui syair-syair. Mereka adalah para spiritualis yang menggunakan puisi atau syair sebagai media untuk menyampaikan pesannya. Di samping itu, mereka juga meramal mimpi, menemukan para kriminal, binatang yang hilang, pertentangan, dan hal-hal etik lainnya. Oleh karena itu, mereka dipahami sebagai kelompok masyarakat yang dapat menafsirkan kehendak Tuhan. Dari paparan kelompok ketiga, yaitu mereka yang meyakini adanya Tuhan tetapi tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Max Miller menyebutkan mereka dengan henotheism. Kelompok ini pelan-pelan dapat mengambil alih dominasi dari kelompok-kelompok kedua karena mereka mempunyai sebuah pandangan yang relatif rasional, mempunyai kenyamanan bagi spiritualis mereka, sehingga kemudian mereka disebut dengan Hanif. Dari peran di atas dijelaskan bahwa jahiliyah bukan dalam maknanya yang literal, melainkan mengacu pada kenyataan masyarakat Arab pra-Islam yang pada umumnya punya keyakinan yang lebih dekat pada politeisme daripada monoteisme. Istilah jahiliyah digunakan oleh Al-Quran dalam rangka memberikan garis pemisah antara kebudayaan setelah Islam, yang artinya bahwa setelah Islam datang maka Arab tidak akan kembali kepada masa lalunya, yaitu telah berubah menjadi tempat di mana tidak ada ruang bagi politeisme atau kemusyrikan.